Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana ani tafarruqi wal utswan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Aki masih menahan beberapa komentar, beberapa kritikan tentang like and dislike, suka atau tidak suka terhadap kepemimpinan Kang Deddy. Aki tidak dalam rangka suka dan tidak suka. Aki membandingkan atau pertanyaan yang sekarang Aki jawab beberapa malam ini adalah apakah KDM ini sesuai dengan pakem-pakem kepemimpinan Sunda gitu. Jadi terserah alus jeung teu mah yang penting mah ayeuna mah kena heula henteu karena amanat ti luluhur urang yen urang Sunda teh menjadi pamimpin kudu kieu gitu sebenarnya. Nantilah ya komentar banyak. Biasa senang tidak senang itu kan udah menjadi kebiasaan manusia ya, tidak apa-apa cek orang teh. Cenah dina alus jeung goreng heuh pan kitu. Alus wae lain malaikat, goreng wae lain setan. Ari manusia mah nyaeta antara hade jeung goreng gitu. Nah sekarang sampai kepada ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu di dalam filosofi kepemimpinan Sunda itu adalah jauh kabedung anggang kadula. Nah sekarang kita cari dulu apa pengertiannya. Apa itu bedung? Bedung itu adalah sarana untuk memberi waktu sudah sampainya kepada saatnya atau waktunya sholat. Jadi kalau bedung duhur itu memberitahukan bahwa ada waktu atau masuk waktu sholat duhur, asar dan seterusnya begitu. Ya itu jelas itu mah budaya yang sudah datang Islam. Para kiai sebenarnya begitu. Makanya disebut bedug itu adalah kiai. Apa kiai teh? Kiai itu bedug. Jadi kalau bedug kiai itu bedug. Kenapa kiai bedug? Itu bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata. Kiai kulit kia dinakai, yaitu bedug gitu ya. Dan digdug rasaning ati non gedug non kenang gede pakauman dan digdug rasaning ati itu bedug. Pakauman itu di kaum kan adanya begitu. Nah sekarang filosofinya apa? Filosofinya digawe jauh ka bedug anggang kadulang teh ada beberapa. Yang pertama bekerjanya adalah tidak menunggu perintah. Tidak menunggu perintah. Pan ari salat di bedugan teh artinya sarua jeung diberenya heuh siap geura sarolat si lain teh geus nepi ka bedug ayeuna. Makanya di falsafah kita khususnya di Sunda atau sama di Jawa juga disebutna ngabedug. Ngabedug. Jadi kalau sudah bedug selesai itu. Ya kuli nyangkul dan lain sebagainya itu selesai. Karena apa? Karena kita harus sholat. Itu kolaborasi budaya dengan agama di situ ya. Nah, yang pertama tidak harus diperintah. Ya, tidak harus diperintah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana. Kalau menurut Pak Santoso itu adalah bekerja apa yang tidak diperintahkan, belajar apa yang tidak diajarkan. Itulah inovasi dan kreativitas. Itu Pak Santoso S. Hamijoyo. Ya, Deputi BKKBN dulu, Deputi Lakbang. Ya, Aki kenal betul dan sering kegiatan-kegiatan di Pandeglang dulu. Itu. Nah, jauh kabedug anggang kadula kita larapkan sekarang dengan gubernur kita sekarang. Apakah itu diperintah oleh Pak Prabowo? Bahkan banyak ide-idenya dia, pekerjaan-pekerjaannya dia adalah dicontoh oleh pusat. Misalnya adalah Satgas Premanisme. Nah, itu kan di Jawa Barat beraninya diadakan. Terus pembongkaran yang ada di hutan lain sebagainya, ya terus banyak
pekerjaan-pekerjaan yang sekarang malah diadop oleh pusat. Jadi artinya tidak selalu diperintahkan. Muncul inovasi-inovasi. Ada barak militer, ada jam malam untuk remaja. Itu semuanya tidak berdasar perintah dari pusat, tapi inovasi daerah, ya gitu disebutnya. Itulah yang jauh kabedug, anggang kadulang. Kedua, bekerjanya tidak mengenal waktu, ya jauh kabedug anggang kadulang itu. Jadi kalau kan dibatasi jam kerja gitu ya, jam 7 sudah jam 12 pulang, apalagi seorang gubernur tidak harus sampai sore dan lain sebagainya, cukup dengan perintah-perintah biasanya kan gitu, menghadiri ini, kadang-kadang sehari ada di sini terus mengikuti upacara kan seperti itu layaknya yang biasa. Nah Kang Deddy kan enggak, dari mulai dia bangun tidur terus neleponan bupati, kata beliau kan itu di YouTube-nya kayak gitu, neleponan bupati, neleponan sekda. Jadi sudah mulai bekerja, jadi sudah mendoa mungkin ya. Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihin nuzur, itu langsung sudah bekerja. Sekarang saat pulangnya, ya itu tidak karuan waktu kan, tidak karuan waktu. Bisa jam 12 malam, bisa jam 3 subuh, kadang-kadang berangkat lagi. Kita ingat ya, lihat bulan puasa kemarin. Beliau jam 2 itu sudah mengetuk pintunya masyarakat. Khususnya dia membawa makanan untuk menengok masyarakatnya dan ikut kadang-kadang sahur bersama di situ. Nah itu yang disebut dengan jauh kabedug anggang kadulang. Kerjanya terus saja, kerjanya tidak tanpa perintah. Nah itulah yang kita sekarang bandingkan. Nah, kalau Aki juga begitu dulu, tapi bukan berarti terus menerus. Kita itu kerja akan menyesuaikan dengan kebutuhannya masyarakat. Jadi kalau penyuluh itu tidak ada kerja itu hanya sampai Sabtu atau hanya sampai Jumat. Bisa Minggu kita kerja, tapi bisa Senin kita santai. Kenapa? Karena adalah menemui masyarakat. Beda ya, jamnya jangan ditentukan oleh yang lain. Teruslah berkibar ya inovasi. Karena apa? Karena yang dari undang-undang itu hanya garis besar saja. Garis besar saja. Jadi perintah itu bedugnya itu dulangnya itu yang dari pusat itu hanya bersifat aturan-aturan. Selama kita tidak melanggar aturan itu, kemudian berkiprah dan berkreasi, itulah jauh kabedug anggang kadulang. Oke? Jadi sekarang ada lomba bedug, lomba rampak bedug begitu. Itu adalah kesenian. Kenapa dikatakan rampak bedug itu kan itu pusatnya dari Pandeglang ya, yaitu memperlihatkan bahwa citra Islami begitu ya. Kemudian kita mengembalikan lagi perintah-perintah karena dulu kan belum ada zaman-zaman orang tua kita belum ada speaker. Belum ada radio, TV, begitu kan. Kalau tidak salah TVRI itu tahun 1962 ya. Mulainya masih Presiden Soekarno itu masih TV itu. Kalau radio ya sejak tahun 45 atau dari zaman Belanda juga sudah ada bahasan-bahasan seperti itu. Jadi Aki kembali sekarang kita rumuskan. Pertama, bahwa gubernur kita sekarang setuju. Sudah sesuai dengan Panca Pupuhu yang pertama cicing Nabi Birit Lewi. Ada yang komentar kaki. Nanti komentar sesuai dengan perintah Pak Amin. Jangan dulu yang komentar. Apakah itu bagus komentarnya atau apakah itu kritik nanti. Ya, setelah menyelesaikan Aki menjelaskan ini. Jadi cicing Nabi Birit Lewi oke. Pada umumnya ada tanda-tanda itu. Yang kedua imahna satangtung batu. Atau batu satangtung agak berbeda nanti ya. Yang ketiga adalah di Turuban ku Handelem, di Tihangan ku Hanjuang. Kemarin tuh udah dibahas. Sekarang yang keempat adalah jauh kabedug anggang kadulang. Sudah 4 itu. Menurut Aki relevan semuanya dengan perilakunya pemimpin itu. Dan yang kelima besok kita tunggu bagaimana dengan kudu jadi budak angon.
Aki kira itu aja dari Aki sekarang. Sekali lagi hatur nuhun perhatiannya, baik yang mengkritik, memberikan masukan, mudah-mudahan nanti kita ceritakan. Karena ada yang orang melihat satu YouTube langsung berikan komentar ya. Pak Yusar di Bogor, insya Allah nanti kita bahas berapa sekarang kategori yang setuju dan tidak setuju. Itu harus ada penelitian khusus, tapi dari pengamatan kita juga bisa dilihat ya, dengan abrul-abrulannya orang dari luar Jawa datang ke sini, kemudian komentar-komentar sampai ke negeri Cina. Jadi sekarang gubernur kita itu sudah dibahas di radio-radio dan televisi RRC, Republik Rakyat Cina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.